Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Dan juga kepada Bapak Panetua Alsen Bayan sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Saudara Astriani Yulinsia dan Saudari Griselda Desmonda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, dan kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 2 November 2025 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di gereja Betania Barimba pada hari Minggu 9 November 2025 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Oktapianti STH, liturgus Bapak Panetua Timotius, song leader Panetua Herti Carolina dan Alexander Kurniawan. Pemain keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Liturgi tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk kedua. Nats Alkitab pembacaan dari Kitab Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 10. Khotbah Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Bahasa Dayak, nyanyian yang digunakan nyanyian ungkup. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu sebesar Rp91.500. Yang kedua, persembahan syukur keluarga Seri Sulastri untuk kas jemaat sebesar Rp300.000. Kolekte ibadah mengenang 1 tahun almarhum Agustinus untuk kas jemaat sebesar Rp718.000 dan untuk kas HRG Rp387.000. Persembahan syukur dari keluarga Seri Sulastri untuk gereja baru Rp200.000. Berita lain-lain. Yang pertama, berita kebaktian rumah tangga atau lingkungan sebagai berikut. Lingkungan pelayanan 1 untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 1 kosong. Lingkungan pelayanan 2 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan yaitu pada hari tanggal Rabu 5 November 2025 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Trianter Wesaloh lingkungan pelayanan 2. Petugas liturgus Ibu Panetua Yemita Murni, khotbah Ibu Pendeta Oktapianti STH, keyboard Bapak Panetua Mardiampung SPD, song leader Ibu Penetua Esterlina. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Lingkungan pelayanan 3
akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan ibadah terbatas, mengundang pendeta penetua diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, yaitu pada hari tanggal Kamis 6 November 2025, waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Hengkiono lingkungan pelayanan 3. Petugas liturgus Ibu Penetua Cempakawati, khotbah Ibu Pendeta Oktapianti STH, bersama pendeta penetua diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 dan keluarga rumah tangga setempat. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa atau SPB, yaitu pada hari tanggal Senin 3 November 2025, waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat Gedung Gereja Betania GKE Barimba. Petugas liturgus Bapak Yuram Pelta, khotbah Ibu Pendeta Oktapianti STH, keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Bapak Junjung Wisalo. Diundang Bapak-bapak SPB Jemaat Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER kelompok Ibu Mahdalena, Ibu Yuliana, dan Ibu Mariani Sandi, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 2 November 2025, waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Ibu Mariani Sandi lingkungan pelayanan 2. Untuk petugas liturgus Ibu Herlina Weuda, khotbah Ibu Pendeta Oktapianti STH, keyboard Bapak Penetua Mardiampung SPD, song leader Ibu Diakon Nerna Tuti Asi. Diundang ibu-ibu SPPER Jemaat Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, yaitu pada hari tanggal Jumat 7 November 2025, waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat Gedung Gereja Betania GKE Barimba. Untuk petugas liturgus Saudara Junior Brian Tanjung. Doa syafaat Saudari Kesia Aristi Putri. Doa persembahan Saudari Septia Reola. Pendamping Ibu Pendeta Oktapianti STH, metode diskusi. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kelima, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk melaksanakan ibadah ucapan syukur di bulan Desember 2025, kami dari MPH mempersilahkan untuk melapor atau memberitahukan kepada 1. Ketua Majelis Jemaat, yaitu Ibu Pendeta Oktapianti STH. 2. Wakil Ketua 1 Bidang Pelayanan Bapak Panetua Mardiampung SPD. Yang ketiga, kepada pengurus lingkungan masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, untuk jadwal dan petugas untuk ibadah keluarga atau ibadah syukur pada bulan Desember 2025, Bapak Ibu bisa melihatnya pada jadwal yang terlampir di berita jemaat. Ada undangan dari panitia Natal Jemaat tahun 2025, yaitu dari seksi paduan suara. Akan kami bacakan undangannya. Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Bersama dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Jemaat GKE Barimba untuk dapat hadir dalam latihan paduan suara Natal Jemaat GKE Barimba yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 5 November 2025, waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Jemaat GKE Barimba
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Koordinator Paduan Suara. Yang kedua, pemberitahuan dari SPRP Barimba 2 November 2025 sehubungan dengan akan dilaksanakannya Natal KPRP bersama SPRP Jemaat GKE Barimba tahun 2025, maka dengan ini kami dari Panitia Natal akan mengadakan lelang lagu. Dimohon partisipasi sidang jemaat, dan atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan yang ketiga, ada pemberitahuan dari Panitia Natal Jemaat, yaitu pada hari Minggu tanggal 9 November 2025, Sekolah Hari Minggu Jemaat Barimba akan melaksanakan puji-pujian untuk penggalangan dana untuk Natal SHM tahun 2025. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKI Barimba, Ketua Ibu Penetua Yulita Tando. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Ibu Ibu, Bapak, anak-anak remaja, pemuda, dan saudara-saudara sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Salam. Puji syukur kepada Tuhan atas dirayakannya Hari Kesejahteraan Keluarga GKE yang kita rayakan dengan tema setia dalam perkara kecil untuk menerima tanggung jawab dalam perkara besar. Mari kita memulai ibadah ini dengan hati yang tetap bersyukur. Memohon agar Tuhan menolong kita menjadi keluarga yang setia dan penuh kasih. Dalam hal kecil maupun besar, Tuhan rindu agar kita belajar setia dalam kasih yang kita tunjukkan, dalam kesabaran menghadapi satu sama lain, dalam cara kita bekerja, berdoa, dan melayani. Dari kesetiaan kecil itulah Tuhan menilai hati kita dan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Untuk mengawali persekutuan kita sebagai keluarga di dalam Tuhan, dan secara khusus dalam rangka Hari Kesejahteraan Keluarga GKE saat ini, marilah kita berdiri dan saling bersalaman dengan mengucap, Tuhan Yesus mengasihimu.
Marilah kita beribadah dengan penuh syukur. Nyanyikanlah kidung baru nomor 5, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Satu kali lagi. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah Hari Kesejahteraan Keluarga GKE saat ini. Boleh jadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk. Ibu, bapak, orang tua, anak-anak, remaja, pemuda, saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak merenungkan makna kesetiaan dalam kehidupan keluarga. Marilah kita merefleksikan harapan dan doa kita sebagai keluarga dalam panggilan dan peran kita masing-masing. Keluarga adalah tempat kita pertama kali belajar setia, bukan lewat hal-hal besar, tetapi lewat hal-hal kecil, dengan saling mendengar, saling mengasihi, dan saling memahami. Tapi kadang lupa bahwa yang paling mereka butuhkan adalah waktu, perhatian, dan kasih yang nyata setiap hari.
anak-anak remaja, Aku tahu kadang aku juga tidak mudah diatur, tetapi aku belajar bahwa nasihat dan teguran orang tua adalah tanda kasih supaya aku belajar bertanggung jawab. kesetiaan itu tumbuh dari hal-hal kecil, dari doa sederhana di rumah, dari saling memaafkan, dan dari cara kita tetap setia pada kebaikan meski tidak dilihat orang. Kami mau belajar setia Tuhan dalam pekerjaan, dalam kasih, dan dalam mendidik anak-anak kami. Meskipun sederhana, biarlah setiap hal kecil yang kami lakukan menjadi jalan bagi hadirnya berkat. Aku juga mau belajar setia, menjalankan tanggung jawab di rumah, belajar sungguh-sungguh, dan mengasihi keluarga seperti Tuhan mengasihi aku. Tuhan melihat setiap kesetiaan yang dilakukan dengan tulus, dari hal kecil yang dijalani dengan cinta. Tuhan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Semua Tuhan ajarlah kami setia dalam hal kecil, agar hidup kami menjadi saluran berkat-Mu yang besar. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 71, bait yang pertama, 2, dan 3, sebuah nama yang permai. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita meneduhkan hati dan pikiran untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
Ya Tuhan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, bagi setiap keluarga kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Mengakui segala dosa dan pelanggaran kami mengaku, ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan keluarga kami sering mengabaikan hal-hal yang kecil yang Engkau percayakan. Ucapan syukur yang tidak kami panjatkan, waktu yang tak kami luangkan, doa yang tak kami sampaikan, dan kami yang tak kami nyatakan. Kami sadar bahwa kesetiaan dalam perkara kecil adalah dasar dari tanggung jawab besar. Namun kami lebih sering memilih kenyamanan daripada ketaatan, lebih sering menuntut daripada melayani, lebih sering menyalahkan daripada mengampuni. Ampunilah kami, ya Bapa. Sucikan hati kami dari sikap yang merusak keharmonisan, pulihkan relasi kami yang retak, dan ajarlah kami untuk setia dalam hal-hal sederhana, dalam mendengar, dalam memberi perhatian, dalam saling menopang. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun keluarga kami menjadi tempat di mana kasih-Mu nyata, di mana kesetiaan tumbuh, dan di mana tanggung jawab besar kami menjalani bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku dan memohon pengampunan. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, orang tua dan anak, remaja, pemuda terkasih, bagi kita yang telah mengaku dosa dengan jujur di hadapan Tuhan, maka tersedia pengampunan dan penguatan bagi kita, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan paduan suara dari SPRP dalam rangka usaha dana Natal RKR KPRP bersama SPRP Barimba. Kami persilakan.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yesaya, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10 hingga yang ke-20, dengan judul Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korban yang lebih banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab bobnya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menedahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah dan bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang-orang kejam. Belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemerisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, aku akan putih seperti bulu domba. Jikalau kamu menuntut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Siapa yang memperhatikan firman Tuhan akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Dengan kasih yang sempurna
pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat, selamat pagi, Shalom. Di hari kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga saat ini, mari kita arahkan hati pikiran kita mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Keluarga adalah lembaga masyarakat paling kecil tetapi paling penting, karena di dalamnya kami belajar dan bertumbuh. Hari ini kami merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Tentu harapan kami Tuhan selalu memberkati kami dan keluarga kami. Berkat-Mu tidak pernah berhenti mengalir. Lebih-lebih hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan saat ini. Ketika kami datang beribadah memuji Engkau dan boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melewati firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengimani setiap perkataan yang kami dengar dan mampu untuk melakukannya. Berbicaralah melewati hamba-Mu, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10 dengan judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Bapak Ibu Saudara, dari judul perikop berbicara tentang satu tokoh yang bernama Sakeus. Saya yakin dari anak sekolah minggu juga tahu siapa Sakeus ini, karena ada lagunya. Hai Sakeus, orang pendek, kecil buat dunia, ia memanjat pohon ara lalu melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Ya, itu selalu diingat dari kita sekolah minggu tentang Sakeus. Artinya Sakeus terkenal badannya pendek, naik pohon ara karena mau melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Sakeus ini juga menarik pada hari ini, karena berkenan kita hari ini GKE merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga.
Hari kesejahteraan keluarga. Ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ketika berbicara tentang kesejahteraan, apa yang ada di benak kita? Tentu kesejahteraan di sini tidak hanya berbicara tentang uang, tentang kekayaan, tentang materi, tentang rumah yang besar, fasilitas yang kita punya. Tetapi kesejahteraan ini mencakup seluruh aspek dalam hidup kita, termasuk keadaan kita, termasuk juga kondisi kita, termasuk emosional kita. Karena kita melihat kalau hanya ukurannya uang, materi, kekayaan, rumah yang besar, tidak selalu dipenuhi kebahagiaan. Banyak orang punya rumah besar, punya harta yang banyak, tetapi apakah hidupnya bahagia? Tidak. Rumah tangganya hancur berantakan. Tapi banyak juga rumah yang kecil tapi diisi oleh kasih, oleh kehangatan. Karena rumah yang diisi kasih akan terasa luas meski kecil dan sederhana. Kesejahteraan keluarga tidak ditentukan oleh seberapa megah rumah kita, seberapa banyak harta kekayaan kita, melainkan tentang kehangatan dan kasih yang hadir di dalam rumah itu. Hari ini berbicara tentang Sakeus. Menarik, Sakeus ini arti namanya adalah murni dan saleh. Namun orang banyak dalam perikop ini menyebut Sakeus ini sebagai orang berdosa, sebagai pendosa. Kenapa ia dikatakan sebagai pendosa? Karena profesi yang ia jalani, pemungut cukai. Pemungut cukai dibenci oleh sesama orang Yahudi. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, pemungut cukai dilihat sebagai pengkhianat yang bekerja untuk bangsa penjajah, yaitu orang Romawi. Karena pada saat itu tuh orang Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi, dan pemungut cukai itu bekerja untuk orang Romawi, sehingga Sakeus dianggap pengkhianat bangsanya. Yang kedua, kenapa pemungut cukai dikatakan sebagai pendosa? Karena pemungut cukai dianggap penipu. Seringkali mengambil pajak lebih dari semestinya. Perikop ini menggambarkan Sakeus sebagai tidak saja pemungut cukai, tetapi dikatakan kepalanya pemungut cukai yang kaya. Tetapi dari segi fisik ia punya tubuh yang pendek. Memiliki rasa ingin tahu juga tentang Yesus yang viral ia dengar. Rasa ingin tahu yang tinggi ditambah tubuh yang pendek membawa Sakeus harus memanjat pohon untuk memuaskan rasa penasaran akan sosok Yesus yang sedang viralnya pada saat itu. Usaha kerasnya dengan berlari mendahului orang banyak, memanjat pohon ara, ternyata membuahkan hasil. Ketika dia dapat melihat Yesus dari atas pohon, bahkan lebih daripada itu, usahanya menarik perhatian Yesus yang melihat ke atas dengan berkata, "Sakeus, segeralah turun," kata Yesus. "Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, hal yang tidak terduga. Pikirnya saya hanya mau melihat siapa sih Yesus itu, seperti apa yang viral ini, ceritanya di mana-mana, melakukan mujizat. Tiba-tiba Yesus menengadah ke atas melihat pohon, ia ada di situ. "Sakeus, segera turun. Aku harus menumpang di rumahmu." Ini bukan suatu kebetulan. Sebab sapaan dan kedatangan Yesus ke rumah Sakeus bermakna sekali. Bahwa Yesus dengan sengaja memberi kesempatan kepada Sakeus untuk melihat, untuk bertemu, bahkan berkenalan lebih jauh dengan mendatanginya ke rumah. Yesus di sini kita lihat berinisiatif
untuk mencari, untuk mendapatkan Sakeus. Saudara-saudara, undangan Tuhan Yesus kepada Sakeus berdampak sangat besar bagi Sakeus. Diawali di sini dengan kepatuhannya, dicatat segera turun dia. Setelah Yesus menyuruhnya turun dari pohon ara, ditambah dengan perubahan suasana hati yang berubah menjadi sukacita. Perjumpaan Yesus dengan Sakeus tidaklah mulus-mulus saja ternyata. Ada tantangan dari pihak orang banyak. Karena dikatakan di ayat 7 disebutkan, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kenapa? Kok mau Yesus ke rumah orang yang berdosa ini? Orang banyak hanya melihat keberdosaan Sakeus. Maunya Yesus ke rumah orang itu? Dia orang tercela loh. Tidak pantas, tidak layak. Namun Yesus melihat sampai kedalaman hati Sakeus. Karena apa? Dicap sebagai orang berdosa, sebagai pendosa, tentu hati kecil Sakeus pun ia menderita. Ia dijauhi, ia dibenci. Ada rasa kesepian. Karena itu Yesus melihat itu. Yesus melihat hati, kedalaman hati Sakeus yang kesepian dan haus akan keselamatan. Saat Yesus berada di rumah Sakeus, ini yang menarik. Ia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa, kenapa? Dalam perjanjian lama, seseorang yang mengambil milik orang lain, hukum Taurat itu menuntut untuk mengembalikannya sejumlah yang diambil ditambah 1/5 dari nilai yang hilang. Seperti dalam Imamat pasal 6 ayat 5. Artinya harus mengembalikan 120%. Itu hukum Tauratnya. Namun Sakeus di sini mengembalikan bukan 120%, 4 kali lipat. 400%. Bukan hanya itu, setengah hartanya pribadi juga diberikan kepada orang miskin. Di sini kita melihat Bapak Ibu perbedaan yang drastis dari Sakeus setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dari yang senang mengambil, senang menerima, menjadi senang memberi dan berbagi. Melepaskan uang harta yang selama ini berharga baginya, kini ia berjumpa dengan Yesus, merangkul keselamatan. Sehingga Yesus menegaskan akan keselamatan yang diterima oleh Sakeus di rumahnya. Yesus mendeklarasikan keselamatan bagi Sakeus dan keluarganya. Ayat 9 berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus tidak saja berdampak bagi Sakeus, tetapi dikatakan berdampak untuk seluruh yang ada tinggal di rumah itu. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kita kembali berbicara tentang kesejahteraan keluarga. Apa yang mau dikatakan, disampaikan kepada kita dari teks Alkitab ini, cerita tentang Sakeus yang menarik ini bagi kita dalam merayakan hari kesejahteraan keluarga. Yang pertama mau mengatakan kepada kita untuk kita refleksikan dan hayati, renungkan itu. Tuhan Yesus peduli dengan keluarga kita, dengan segala keadaan yang ada di dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Sakeus bukan orang sempurna, bahkan ia dianggap pendosa, tetapi justru kepada dialah Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu.
Artinya tidak ada keluarga yang terlalu hancur, tidak ada keluarga yang terlalu jauh untuk dijamah oleh kasih Tuhan. Jujur kita katakan Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang sempurna. Mungkin saat ini kita punya keluarga jauh dari kata ideal, atau tidak seperti keluarga-keluarga yang lainnya. Kalau kita bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang, jauh dari yang namanya sempurna, apalagi bahagia dan sejahtera. Kadang kita merasa keluarga rumah tangga kita tidak harmonis, atau sedang kehilangan arah. Tapi ingatlah melewati firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, remaja, pemuda, Tuhan Yesus ingin masuk ke rumahmu. Tuhan Yesus ingin masuk ke rumahmu. Tujuannya apa? Memulihkan keluarga kita. Amin. Mungkin saat ini keluarga kita tidak baik-baik saja, tapi Tuhan Yesus mau masuk ke rumah kita, memulihkan keluarga kita. Mungkin saat ini kita merasa tidak layak, keluarga kita tidak layak, hancur, berantakan. Tetapi Sakeus sang pendosa itu, Tuhan mau datang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang mau disampaikan kepada kita, kehadiran Tuhan Yesus akan selalu membawa pembaruan dan pemulihan dalam keluarga. Tanda bahwa Tuhan Yesus sungguh hadir dalam keluarga, dalam hidup kita, bukan pada sekedar kata-kata rohani yang sering kita ucapkan, tidak, tapi pada perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan tindakan, terutama perubahan tindakan kasih yang ada dalam keluarga kita. Dulu Sakeus hanya mau merampas, mengambil, kini ia mau berbagi, memberi. Perubahan yang sangat ekstrim. Demikian juga kalau kita hayati ketika Tuhan Yesus sungguh hadir, kita dibawa untuk mengalami perubahan itu. Kesejahteraan lahir ketika ada pertobatan kecil setiap hari. Mau berusaha berubah. Misalnya dalam hubungan suami istri, kita mau berusaha terus hubungan suami istri ini bagaimana tetap harmonis, terus berupaya setia menjaga komitmen pernikahan, tidak main-main, tidak bermain api, nanti bisa terbakar. Suami menjadi lebih sabar dengan istri. Oh bapak-bapak, sabar dengan istri-istri. Istri-istri ini kadang cerewet, memanglah. Lebih sabar. Karena memang istri-istri itu ahli sejarah. Kenapa? Zaman-zaman huran teh, ingat terus kesalahan itu. Sabar ya. Gitu juga istri. Istri lebih hormat kepada suami. Anak-anak, patuhlah kepada orang tua dan dengarkan nasihat. Kita orang tua lebih mendengar anak-anak kita dengan sabar. Disitulah tanda Tuhan Yesus benar-benar hadir dalam keluarga. Ada perubahan-perubahan kecil dan ada upaya pertobatan kecil menuju kesejahteraan itu. Dia jibaya kelahi terus, bersih tegang terus, jauh dari sejahtera itu ya. Tidak ada damai sejahtera. Tetapi ketika Yesus hadir, kita akan mampu meredam. Yang ketiga, kesejahteraan sejati terjadi karena memang Tuhan Yesus hadir dalam rumah kita. Harta, kekayaan itu bisa cari-carian, tetapi yang paling penting adalah kasih dan kehangatan dalam keluarga itu lebih penting.
keluarga yang penuh suasana canda, tertawa, dari tegang menjadi teduh, dari kekosongan menjadi penuh berkat, dan saling hidup dalam persekutuan dengan Kristus, saling berdoa. Karena itu di hari kesejahteraan keluarga, mari kita sama seperti doa Daud, doanya kepada Tuhan. Kiranya Engkau sekarang memberkati keluarga hamba-Mu ini. Sebab apa yang Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan telah memberkati kita sejak awal, membentuk suatu keluarga. Apa yang akan diberkati oleh Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa. Kita serahkan hidup kita, pribadi kita, keluarga, rumah tangga kita saat ini kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dan memulihkan hidup kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Engkau maha baik. Kasih setia dan kemurahan Tuhan terus kami nikmati dan rasakan hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena semata-mata karena campur tangan Tuhan saja kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Sampai di sini Tuhan menolong keluarga dan rumah tangga kami. Dan demikian juga di masa-masa yang akan datang, Tuhan akan pasti menolong kami. Tuhan, terpujilah nama-Mu karena pada hari ini kami boleh datang bersekutu memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan bersama warga jemaat yang beribadah dengan berbagai cara ibadah pada saat ini. Mungkin ada yang beribadah secara live streaming dari rumahnya masing-masing. Apapun cara kami beribadah saat ini, Tuhan berkenan di dalamnya. Dan demikian juga ibadah kami ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh memberkati kami yang beribadah kepadamu. Sebelum kami datang dalam seruan permohonan doa kami, kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Karena kami adalah orang yang berdosa. Biarlah Engkau menguduskan kami, sehingga dosa dan pelanggaran yang kami perbuat bukan menjadi batu sandungan untuk kami datang kepada Tuhan. Dan Engkau ya Allah Bapa di sorga, dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan menyendengkan seruan permohonan doa kami. Di hari kami merayakan hari kesejahteraan keluarga GKE. Kesejahteraan adalah impian dan harapan kami dalam kami menjalani hidup kami di dunia ini. Kami ingin menikmati hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan kebahagiaan, baik itu di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Dan biarlah melewati firman Tuhan yang telah kami dengar, kami mau mengundang Tuhan selalu untuk masuk dalam keluarga, dalam rumah kami, menjadi tamu yang tetap di dalamnya, memulihkan keluarga kami. Mungkin saat ini keadaan keluarga kami tidak baik-baik saja, jauh dari kata sempurna, jauh dari kata harmonis dan bahagia. Namun Tuhan dengan kuasa-Mu berkenan memulihkan kami. Dan ketika Tuhan Yesus hadir dalam keluarga rumah tangga kami, memberikan kami hikmat, memampukan kami untuk terus berupaya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada perubahan, ada pertobatan setiap hari dalam kehidupan kami, keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan di atas semuanya itu, Tuhan tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bapa di sorga, saat ini kami menyerahkan segenap keluarga dan rumah tangga kami
ke dalam tangan kasih Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya, memberikan yang terbaik, memulihkan, bahkan memberkati segala usaha pekerjaan yang kami lakukan. Kami bekerja, kami berusaha mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat untuk kami, rejeki, karunia tambah karunia, sehingga hidup kami tidak berkekurangan, tapi kami berkelimpahan di dalam Tuhan, bahkan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Mungkin saat ini juga hati kami penuh dengan beban-beban yang berat. Masalah, pergumulan datang silih berganti. Kami juga punya banyak kekhawatiran tentang hari esok. Bagaimana kehidupan anak-anak kami, bagaimana keluarga kami, dan sebagainya. Tuhan, Engkau berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena itu kami aminkan perkataan Tuhan, sehingga ketika kami pulang ibadah ini, hati kami digantikan menjadi hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan hikmat untuk bisa menyelesaikan setiap perkara demi perkara dalam hidup kami. Tuhan mampukan kami juga dalam tugas peran kami di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai seorang anak. Kiranya kami dimampukan untuk melakukannya dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah segala apa yang menjadi impian harapan kami, baik untuk keluarga, rumah tangga, untuk anak, cucu, menantu kami. Sebagai orang tua, kami tidak berhenti menjadi pendoa bagi anak, cucu, menantu kami. Kiranya doa kami didengar oleh Tuhan. Kehidupan anak-anak kami diberkati, baik mereka yang masih kecil dalam tumbuh kembang, yang menginjak remaja, anak-anak muda saat ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar anak-anak kami, cucu-cucu kami menjadi orang yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua, lebih-lebih menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Dalam gumul juang mereka meraih cita-cita mereka dalam pendidikan saat ini, Tuhan beri kepada mereka kecerdasan, kepintaran, semangat belajar. Tidak mudah putus asa, tetapi terus berjuang meraih cita-cita, karena Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan persekutuan jemaat GKE dimanapun berada, secara khusus jemaatmu di tempat ini. Kiranya persekutuan jemaatmu semakin kuat, boleh hidup dalam kasih, dalam kehangatan cinta kasih Kristus, dalam kebersamaan. Demikian juga terang kemuliaan Tuhan boleh dinampakkan melewati persekutuan jemaat. Berkatilah juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, penginjil, guru-guru agama, dan siapapun yang terlibat di dalamnya dalam pelayanan untuk Tuhan. Tuhan berkati, sebab Tuhan pasti memandang berharga setiap pelayanan yang kami lakukan. Tidak ada pelayanan yang besar atau kecil di mata Tuhan, semua sama di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan program-program pelayanan dan pembangunan jemaat. Kiranya program itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Juga pembangunan gereja baru jemaat GKE Barimba di tempat ini. Kiranya gereja yang sedang dibangun akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan memakai jemaat, memakai siapapun untuk menjadi sarana saluran berkat, sehingga banyak dukungan, tidak saja dana, tenaga, dan juga pikiran. Allah Bapa di sorga, kami juga menyerahkan mereka yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kepada mereka kepulihan dan kesembuhan. Kami berdoa juga secara khusus bagi Bapak Roben Yakuptan dan Ibu Terin yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau ya Tuhan menjamah kedua orang tua kami ini, memberikan kepada mereka berdua kepulihan, kesembuhan, lebih-lebih hati yang penuh dengan syukur dan damai sejahtera, sehingga melewati damai sejahtera Kristus, apa yang mereka rasakan saat ini tidak membuat mereka
kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang pada bulan ini berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya mereka disertai oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat. Kami juga berdoa bagi mereka yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi karena kematian. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan mereka sehingga mereka tetap dapat melanjutkan hidup mereka. Bagi mereka yang terpenjara, Tuhan juga menguatkan, menghibur mereka. Bagi mereka yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah mencari pasangan hidup, yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangganya, Tuhan akan beri yang terbaik menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Kami juga mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan hadir, memakai para pemimpin-pemimpin kami, memampukan mereka untuk dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana, terutama untuk Kalimantan Tengah dan juga secara khusus Kabupaten Kapuas. Tuhan memberkati pemerintahan kami. Berikanlah kami rasa aman, rasa nyaman di mana kami tinggal dan berada. Tuhan memulihkan keadaan dunia ini dari peperangan, bencana alam, dan sebagainya. Dan Tuhan akan selalu berpihak kepada yang benar. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan ungkapan rasa syukur berupa persembahan kepada Tuhan.
Marilah kita memberikan persembahan seturut firman-Nya dalam surat Filipi 4 pasal 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa sumber kasih dan kehidupan, kami datang membawa persembahan ini dengan hati yang penuh syukur. Kami sadar semua yang kami miliki berasal dari tangan-Mu. Engkau mengajar kami, Tuhan, bahwa kesetiaan bukanlah perkara besar yang ditunggu, tetapi hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta dan ketulusan. Maka melalui persembahan sederhana ini, kami ingin belajar setia dalam perkara kecil, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam cara kami saling mengasihi dan mengampuni di tengah keluarga. Kami menyerahkan persembahan ini dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan diserahkan, jemaat menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 378 bait yang pertama dan seterusnya. Ingatlah, ingatlah. Hidupmu diselamatkan olehnya, ini dan
pengakuan iman, marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita diingatkan untuk tetap setia dalam hal-hal kecil, dalam kasih di tengah keluarga, dalam tanggung jawab sehari-hari dimanapun kita berada, dan dalam kebaikan yang mungkin tak terlihat orang lain. Dari kesetiaan kecil itulah Tuhan menumbuhkan perkara besar, menyatakan berkat bagi keluarga dan sesama. Mari kita pulang dengan hati yang setia, membawa kasih Kristus ke dalam hidup kita setiap hari. Kini mari kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.